Gen apa? Enggak, Gen Z sampai 2012. Ya mungkin Gen Z awal dan Gen Gen Z akhir, Gen Alpha awal tuh yang kayak gitu sekarang. Dulu Kalau kan di aku di SMA dia. pesantren. Iya, pesan. Kan nggak boleh tuh bawa HP. Nah, Kalau di aku suatu saat ketahuan bawa HP. Nah, itu tuh hukumannya tuh dibedain kerudungnya. Jadi lebih ketahuan. ya terang. sosial ya berarti ya, lebih ke sosial berarti Iya, ya. jadi orang. Aku cuman nggak tahu kalau misalkan aku cabut karena beda gedung. Terus minta tanda tangan, surat perjanjian gitu kan. Kalau misalkan nggak ngulangin lagi, gimana caranya gue minta tanda tangan bokap gua, sedangkan bokap gua bakal malu nih kalau tahu anaknya cabut gitu kan, anak sekolah cabut. Ntar bilangin ayah ya. Kalau kuliah nakal gimana? Ya nggak tahu, coba yang nakal pas kuliah gimana sih? Enggak lah. Gua asdos gua dulu. Asdos bokis banget asdos. Nih. Terus aku juga mau bikin podcast sama teman-temanku. Nih, benar banget. Yang sore itu kan. Iya. Enggak jadi. Halang jadwal. Makanya waktu dia bilang kayaknya kemarin dia ngobrol sama temannya itu deh yang pengen ganti dia kan. Parah banget, gak mau aku diganti. Dia mau bikin podcast. Ya udah, kita bikin aja. Kebetulan dia ngode dari awal, ya udah gue gas aja. Ya. Gimana? Jadi, ala kadarnya tinggal nunggu email dari Rosdedor. Rosdedor. Iya, Mas. Kita berdoa di podcast keberapa kita diundang sok Rosdedor. Iyalah. Bisa masuk ini tuh, masuk di pengalaman kerja. Yang konsisten dulu nih. Ntar sekali 2 kali. Yang bikin jadwal dong, tolong bikinin kita jadi hilang aja sesit. Deh. Gue kasih bocoran. Dia minta konsisten. Tapi jadwal gue gak pernah bikin sama dia. Ya kalau itu mah Ya. kemarin ada miss itu. Nggak kepikiran. Jadi benar udah jadi nih. Tinggal apa lagi nih? Tinggal kita nanti panggil satu-satu teman. Pokoknya yang penting itu yang ada di otak gue tuh Mas Wisnu harus ada, kita ngobrol Mas. Campkung. Itu tuh harus tuh. Iya, benar banget. Orangnya seru tau itu Mas Wisnu. Iya. Terus kita undang yang agak soft spoken. Ini udah boleh langsung keluar namanya. Ya nggak apa-apa. Gitu ini kan gini aja. Nanti kan ada editor gitu kan. Bisa kita undang si Vivi biar ada kita belajar gimana caranya ngomong soft spoken sama orang. Soft spoken banget Mbak Vivi, soft spoken. Kayak gimana ya? Ih parah gitu. Jadi berarti podcast ini ada 2 generasi, Gen Z sama Ini milenial. masuknya masih milenial. Milenial dari mana sih? Milenial dari berapa ke berapa? Emang milenial. lu parah banget. 90 bukan? 90. Dia baby boomer. Gue juga nggak tahu gue generasi apa nih. Gak baik, kita anggap aja milenial gitu. Iya lah. Gen Z aja, Gen Z lah. Enggak lah, gue nggak setua itu lah. Lu maksudnya Gen Z sebenarnya berapa ya? Gen Z itu dari 97, aku 99. Dia 2000. Nah, jelas Gen Z kan ya. Iyalah. Tapi lu setuju nggak kalau Gen Z itu otaknya cerdas tapi mentalnya lemah? Terbalik. Enggak juga, enggak bukan terbalik bukan. Apa tadi katanya? Otaknya Cerdas tapi mentalnya Jujur lemah. Mentalnya Iya. lemah. Gen Z itu pintar menurut gue. Tapi terkadang dia ya mentalnya. Lu Nggak ngerasa semuanya, mental lu gimana gitu? tapi lu ngerasa nggak? Iya. Kalau lagi menghadapi sesuatu nih ada masalah jebret, lu mental dulu apa logika dulu gitu. Lu mental dulu ya, maksudnya gimana sih? Mental dulu, logika dulu. Enggak semua sih. Tergantung latar belakang. Gen-Z-nya anak Gen Z kalau latar belakang lingkungannya baik-baik aja nggak bakal kenapa-kenapa juga, nggak bakal langsung kena ke mental. Orang mah ya nggak sih? Ya nggak tahu lu, Semua tanya Gen Z lu. Iya nggak sih? Tergantung latar belakang aja. Kalau emang dari latar belakangnya memang mentalnya sudah terguncang gitu bahasanya, ya pas gedenya ya ngambil keputusannya ya
ke mental dulu. Gimana Kenanya. lingkungannya Berarti- ya? Impact berarti iya dengan lingkungan lah. kalau kayak begitu lu nggak setuju dong maksudnya dengan persepsi kayak begitu dong. Enggak, Kalau Gen Z wah mentalnya dulu nih yang kena nih gitu. enggak sih. Ke Bukan semuanya. mental kena, maksudnya rata-rata tuh Gen Z itu otaknya jujur cerdas, dia pinter-pinter. Cuman terkadang kalau apa ya, banyak juga di sosial media gue lihat ada yang cepat banget tuh baru diomelin dikit sama atasannya langsung galau. Eh, mungkin kalau misalkan nggak tahu ya, tapi nggak tahu nih bener apa nggak, kalau sepenglihatan aku aja, kalau misalkan milenial mungkin dulu tuh nggak ada ruang nggak dikasih ruang buat ngungkapin, buat ngekspresiin. Jadi kalau kita tuh ada apa namanya, dikasih ruang buat ngekspresiin. Jadi kalau misalkan ya udah gue galau gara-gara abis dibentak sama atasan, ya udah gue keluarin aja galau gue, makanya orang pada lihat kalau gue abis dibentak gue galau. Kalau milenial nggak dibolehin, nggak dikasih ruang buat ngekspresiin kegalauan dia kalau abis dibentak. Jadi udah, lu kalau dibentak taunya diem aja udah. Atasan-atasan lu juga kalau dibentak ya diem gitu. Ya nggak kalian? Kalau kita kayak gue harus keluarin, kalau nggak gila gue gitu. Kita lebih ke diem tapi marahnya dalam hati. Tapi sambil kerja. Tuh, jadi sebenarnya yang kena ujung-ujungnya yang kena mental milenial. Kalau ini kan persepsi dari Gen Z ya, ya masuk akal juga sih gitu. Kalau misalkan dulu zaman kita mah ya apa sih itu cemen, maksudnya apa sih kayak orang diomelin kok kayak gitu ya ya kalau maksudnya persepsi dia ada ruang di situ ya berarti memang ya memang begitu kondisinya Lebih gitu. sekarang lebih berani ya, misalnya lebih berani ngungkapin ya walaupun apa dulu karena nggak ada medianya kali ya. Dulu kan kita nggak ada sosmed. Mentok-mentok cuma Nokia N70, Sony Asia. NGX, Ya kalau dulu palingan curhatnya kita kemana sih, Friendster. nulis Email. dengan nulis kepada Tuhan gitu kan. Lalu yang nulis Si, pasti. kepada Generasi lu nulis kan? Generasi lu nulis kan? Ya karena ada juga lah. Makin terlihat. Dia Kalau nulisnya cuma karena hobi atau karena memang dulu fasilitasnya kagak ada. Iya benar. Ya, Udah bisa mungkin ngomong kayak di gitu ya. mana-mana, lebih ke berani ya. Iya, jadi kayak menilainya tuh Kayak kita tuh mentalnya yang apa? Yang kena gitu, padahal sama aja, sama-sama kena, cuman beda cara mengininya, Nggak dikeluarin. Iya. nggak dikeluarin. Iya bener begitu kan. Iya. Ya, Sebenarnya kita hakikatnya manusia juga sebenarnya gitu. Cuman ketika lu diomelin terus si itu keluarnya beda tuh. Yang satu misalkan lu bengong aja, ambil kedumel kita bekerja. kerjaan selesai kan? Ya, Walaupun nah sama keyboard itu tuh. nah iya, kan Nah. kita habis nangis juga kita selesai. Nah kalau Gen Z gimana kalau Gen Z tuh? Misalkan ya lu tadi misalkan diomelin terus habis itu ya lu mengungkapkan, habis itu udah dikerjain. yakin tapi sebelum habis status dulu. enggak, mesti bukan lu apa namanya, ada nggak nih dari generasi lu yang berkelanjutan gitu galaunya gitu? Enggak sih kalau kata aku, karena kita tahu kalau nggak dilanjutin berarti nggak lanjut kerja, nggak makan gitu istilahnya. Berarti itu lu sadar kan, lu mikir begitu, maksudnya lu orang yang bener gitu. Emang ada yang nggak bener? Nah misalkan adanya gitu, Maksudnya tuh galau berkelanjutan Ya, tuh dia galau. ngapain? ya udah gua nggak mau Ya kerja. sampai nggak ngerjain. Iya, gitu. Ya enggak lah. Ya enggak sih? Sih. Kan tadi dibilang Gen Z cerdas, ya enggak? Ya, Mungkin bener, nggak orang cerdas kayak kita anjay bakal kepikiran, lu tahu lu dimarahin terus lu nggak lanjut kerja, gak masuk di akal kita. Lanjut lah kerja, nangis dulu bentar, habis kita lanjut kerja. Ya bentar gitu. Mengeluarkan dulu. Nah itu yang mengeluarkan. penting udah keluarin dulu, udah sama dia lega. lebih berani. Apalagi mungkin karena medianya udah banyak sekarang ya, makanya dia ada berani. Belum kita nggak ada. Curhat ke teman dia jatuhnya mabuk. Iya palingan kayak begitu. Apalagi sekarang pada bisa ngomong juga, tapi sebenarnya ada juga tuh yang gua nggak setuju sama yang Gen Z ya. Yang kayak SMA itu lah. Kenapa? Sekarang yang Melawan kemarin kan guru. banyak tuh yang melawan guru yang kedapatan ngerokok, tapi kok gurunya malah yang dikeluarin Dia gitu. malah diserang juga gurunya kan, menjadi korban Kalau gitu. SMA anak sekarang berarti dia
Itu beda Angkatan beda tahun lagi. berapa? Tahun berapa tuh dia berarti Itu nggak sekarang? tahu, tidak kelahiran itu. Belasan nggak? Berarti masuknya bukan Gen Z dong. Gen Z sampai tahun berapa? 2000 berapa? Ya tahu gua. Tidak mau menerima keburukannya nih. Coba kita search dulu Gen Z. Beda zaman lagi berarti itu. Gak mungkin Ayo. Alpha anak gua Kalau salah. Alpha tuh anak gua. Ya tapi kalau belasan masuknya Alpha dong. Gen Z itu sampai tahun berapa sih? Kalau anak SMA itu sekitar 16-17 lah ya. Berarti 16-17. 2010-an, 2011-an. Ya enggak? Coba Gen Z sampai berapa? Lama banget. Search doang. Gua pakai bahasa Inggris Malu soalnya. ini milenial. Apa- 2012. Itu gen apa? Apa? Wah, enggak, Gen Z. Gen Z Gen sampai Z. 2012. Ya mungkin Gen Z awal dan Gen Gen Z akhir, Gen Alpha awal tuh yang kayak gitu sekarang berarti. Kalau di SMA dia. Iya. Generasi setelah Gen Z. Nah, aku nggak ngerti tuh anak-anak Gen Alpha Itu fenomenanya gitu, apa namanya? akhlaknya ya. Lebih brutal lagi gitu. Kalau Hmm. lu mungkin kalau gen Alpha mungkin ini pendapat gua doang ya. Kalau misalnya lu cuman mengungkapkan perasaan lu doang gitu. Kalau dia sampai dengan nggak sekedar Ada ngungkapin, aksinya. iya ada aksinya gitu. Itu kalau menurut gua sih. Kalau sampai Alpha 2011 sampai sekarang masih Alpha. itu fix berarti. Tadi. Saya banyak tuh kemarin yang didapat merokok, malah gurunya mau apa? Dia lawan guru. Oh, yang gitu-gituin guru Iya. Maksudnya lebih di belakang. nggak beradab ya, kurang ajar ya. Iya. Lu SMA dulu lu gimana? Yang lu dapat di angkatan lu tuh, yang senakal-nakalnya emang ada gituin guru nggak? Kalau guru, kalau apa ya itu kan namanya nggak hormat ya. Nggak hormat ke guru paling parah ya udah nggak dengerin aja, dia ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol, buka ituan makanan di belakang, ya udah gitu-gitu aja, nggak yang ampe gituin guru. Kalau ke guru, kalau bandel yang anak SMA-nya paling mabok, Cabut. rokok, cabut gitu-gitu doang. Lu apa? Gue Nah, itu udah jauh banget nih. Gimana gue- keluar Lu dari apa sini? 80 ya? anjir. Lu lihat apa sih? dia agak risih karena dia Kayak gitu. pengen nyembunyiin perutnya. Kan Gimana, tadi gimana? Ini tangan gue Lu di mau sini. rekam? Nggak, Nah, ada dari tadi nah. lu mau rekam biar perut nggak kelihatan, kepala doang puyang lu. Kepala doang. Ya enggak lah, maksud begini mah ini. Lu juga pernah nakal kayak gitu, cabut, pukul guru gitu. Kalau mukul, Parah mukul sih. sih enggak sih ya. Iya, gue kata itu nggak mungkin pukul guru. Iya. Justru Kita yang pukul. kita dipukul kita malah ketawa, jadi bahan tertawaan. Iya. Nggak tahu sih, gue nggak pernah ngerasain ya. So, Yes. Anak baik-baik ya, siapa aja percaya nih. Percaya Iya. banget. yeah. Lu pikir gue baik-baik kok. Padahal tadi dia nyebutin contohnya mabok gitu-gitu, padahal dia yang Kalau nyebutin. zaman gue tuh lebih iseng ke temannya juga sih, ke teman doang ya. Oh, Iya, bandelnya. benar ke teman gitu. Paling ya itu kita dipanggil ke BP aja itu udah prestasi banget gitu mah. Udah terkenal banget lagi di zaman gue dulu mah. Justru kebalikannya ya, orang dulu yang dikenal, maksudnya yang pentolannya sekolah itu yang dikenal cuman hal yang dipanggil guru, masuk BP, lebih terkenal dibanding yang juara Iya. tingkat cermat, bener nggak? Ya bener juga. Tapi pernah nggak yang juara satu umum yang mengetuai kelompok yang masuk ke BP? Pernah, zaman gue pernah. Aku lah itu. Tapi zaman gue juga kayak gitu Aku. sih. Jadi dia udah bandel, Aku pengen udah apa namanya? Ya pokoknya buat masalah terus dah gitu. Terus dia juga berprestasi juga, ada kayak gitu. Lu Iya, di zaman gue tuh bervariatif, lebih bervariatif malah gitu. Iya, jadi kayak apa namanya, cabut hampir sisa 5 orang mungkin di kelas, dan aku salah satu yang cabut. Tapi ya belajar mah belajar aja, kalau ulangan tetap nilainya ya bagus-bagus aja, nggak ngaruh tuh cabut-cabut gua gitu. Nggak ngaruh. lu Ya, SMA gua tetap dapat COVID belajar. nggak ya? Dapat apa? COVID Enggak dong. nggak jauh ya? Bukan. Kuliah. Kayak kemarin tuh gue pas mau main padel sama anak kan, gue lewat di sini katedral, itu ada anak SMA tawuran,
Jadi gue naik motor tuh, ya rombongan udah bawa parang semua. Gue bilang wah, keren bodoh. Maksudnya gue pernah juga deh di situasi itu gue pernah. Cuman gue lebih ke pulang tidur. Nggak pernah ikut tawuran. Nggak pernah ikut tawuran, nggak pernah bolos. Pokoknya hal-hal negatif, alhamdulillah ya. Serius apa jujur apa? Percaya. Tapi lu kena ini enggak? Kalau zaman gue tuh dulu apa namanya yang tawuran siapa, yang kena siapa gitu. Ada. Lu lihat gue sekarang itu, lu salah aja topeng. Kan orang jadi nggak yakin ya kalau dia sebaik itu. Emang harus baik itu harus gimana sih? Coba hal nakal apa? Iya, coba yang nakalnya apa coba? Hal nakal zaman dulu, Gue yang paling hal nakal. Mabuk. Apa ya gue ya? Mabuk biasa. Itu belum nakal berarti. Ngobat. 48 hari tanpa keterangan. Tapi orang tua taunya Masuk terus. cabut berarti kan? Iya, cabut pasti. Cabut tapi sebulan. cabut main PS. Tapi pulang ke Bener. rumah. Pulang lah. Jam Jam pulang kalau nggak sekolah. pulang cuy. Pulang sekolah pulang gitu. Pulang. Iya masuk. Lu pernah cabut sama sekolah nggak pernah? Iya dia. Oh ini nih anak baiknya yang di sebelah sini. Enggak ada. Gue pernah cabut. Pastilah itu. Iya. Senakal-nakalnya Anda ngapain memangnya? Kalau dulu kan aku di pesantren. Iya pesan. Kan nggak boleh tuh bawa HP. Nah, Nakalnya di situ. aku suatu saat ketahuan bawa HP. Nah, itu tuh hukumannya tuh dibedain kerudungnya. Jadi lebih ketahuan. ya, Lebih terang. ke sosial ya terang berarti ya? Lebih ke sosial berarti ya? Iya, Hmm. jadi orang Itu kena banget tuh. Heeh. Iya pasti. Jadi dia kalau misalkan ada beda di kerudungnya berarti udah ketahuan oh, buat lagi salah nih orang nih. Iya. Ada hukuman gitu. Kayak pacaran Gitu gitu-gitu. dong. Enggak pacaran enggak di pesantren? Enggak. Lu nggak pacaran? Sama Mas itu nggak pacaran? Mohon maaf. Baru ketemunya 1 tahun yang lalu. Aku juga di pondok, tapi Lu kayak mondok. wis semua udah aku cobain. Kapan mondok? Tapi SMP 1,5 tahun doang, nggak nyampe 2 tahun. Iya. Gimana ceritanya gimana ceritanya? Tapi sampai pernah yang ketahuan pacaran gitu-gitu. Lu pacaran? Ganti kalau itu kan cuma ganti kerudung. Kalau misalkan pacaran tuh sampai dipajang di lapangan pakai papan Dijemer gitu. tulis iya gitu. Nih ceweknya nih cowoknya gitu. Tapi kalau lu pikir itu worth it nggak sekarang? Kayak gitu lebih Sosial kena di mentalnya. ke berguna. Cuman Berguna. kalau misalkan pemikiran anak sekarang enggak, jadinya buat ya udah bahan tertawaan habis Iya. itu menyesal enggak kapok enggak kalau menurut Hmm. aku mental anak sekarang kalau pakai hukuman kayak gitu. Kalau orang dulu mungkin kayak aduh malu banget nih gue diginiin. Iya. Sekarang ya udah bercanda jadinya. Udah kecil udah pacaran juga berarti ya? Lah kalian pacarannya umur berapa dah? Gua enggak. Gua. Yes. Iya. So-soan. Cinta pertama, cinta Mantan pertama. berapa? Iya, iya. Gue yang paling nakal itu ya itu dulu cabut 48 hari tanpa keterangan. Sakit Oke. ada 17 itu. Itu apalagi gue kan dulu nih gue kalau misalnya zaman gue dulu ya tahun berapa pokoknya menurut gue tuh angkatan gue yang kelahiran 90-an itu paling enak lah itu karena banyak kejadian seru di sekolah gue gitu. Bayangin gue kan dulu tuh jabat sebagai ketua wakil ya gue sebagai wakil ketua kelas ya. Jadi di ruangan gue itu Bukan ketua OSIS ya? Masih Iya, kayak dia kelas wakil ketua OSIS. wakil ketua kelas doang nggak sampai gue OSIS pak. Jadi pas waktu gue jabat sebagai itu gue di dalam ruangan itu nggak ada foto pahlawan sama sekali. Karena Emang kita bro. aku pahlawan, Kita mau pasang itu tuh. Gua ada ide bener, gak usah pasang foto pahlawan, pasang itu aja dulu. Tahu yang majalah bola kan? Ya. Maksud kabar bola. Nah itu kan temen gua tuh ada tuh namanya Ilham kalau nggak salah. Dia tuh hobi tuh kalau dia beli majalah bola kan ada posternya tuh karikatur. Nah dia bikinin kayak manikin. Gua bilang itu aja tempel. Jadi nggak ada. Gua dapat tendangan kungfu di sini cuy. Di tulang kering. Justru kalau pas gue tendang itu ya saya sakit emang sampai gue
gue gebak, aduh gue lihat udah biru, tapi nggak ada mau melawan-lawan, justru malah kita segan sama gurunya Pak. Iya benar. Malahan itu jadi bahan tertawaan besok hari. Iya, buat cerita, Iya. jadinya. Ada disuruh didapat ini nih main kartu di kelas, disuruh gigit kartunya lari keliling lapangan, tawa nggak ada yang kayak sekarang sering-sering diposting sering, justru yang anehnya itu ketika anaknya salah justru bapaknya datang ngebela yang marahin gurunya. Iya benar. Kalau sekarang, Iya. Iya. Justru kita apa ya dulu ya, maksudnya kalau guru kita orang tua kita datang ke BP itu sudah malu banget tuh, soalnya kenapa orang tua datang ke BP pulangnya kita di ospek lagi di rumah Pak. iya. Dimarahin lagi. Lupain aja bokap gue tentara kan, nah, lu tau aja di ospeknya gimana. Iya, kenapa jangan sekarang gitu? Justru sekarang orang tua datang ke sekolah justru ribut sama Malah iya. sama gurunya. Malah ngebelain anaknya. Apa yang salah? Nah, seharusnya itu pertanyaan untuk kalian. Kan justru kalian yang udah jadi orang tua di tahun sekarang. Kalau kalian anaknya dipanggil, apakah membela anak kalian? Nah itu. Kenapa? Kalau membela, kenapa membela? Coba. Kalau sekarang sih, kalau gue sih ya, Membela bukan berarti tidak menyalahin anaknya loh. Maksud gua, maksudnya tetap kita nggak bakal nyalahin guru, nggak bakal dibela depan guru. iya. Kecuali buat nenangin. Kesalahan apa? Cabut. Oh, dan dulangin ya. Udah selesai. Maksudnya nggak bakal ribut sama gurunya nggak? Enggak lah pasti. Enggak lah, yang pasti kan kita juga punya etika lah. Nah, terus gurunya juga kan ngejelasin dulu deh, pas nggak langsung kita langsung datang ke sekolah ngomel-ngomel kayak gitu. Enggak. Jadi kalau sekarang sih gue pikir malah lebih terbuka, sekolahnya lebih terbuka, kitanya juga mau berekspresi juga jadinya apa namanya mikir dua kali gitu. Kira-kira kenapa tuh orang tua yang kayak gitu tuh kenapa tuh kira-kira? Nah itu dia tuh dulu tuh, itu zaman dulu sih. Enggak lah. Dicabut dibiarin aja Pak. Tetap Iya. diomelin pasti kan. Tapi aku Kan ada nggak ketahuan nggak? bapak ayahku tuh kan kepala sekolah di MI, aku di MTS-nya. Terus Kong enggak, kali gurunya tuh. ayahku cuman nggak tahu kalau misalkan aku cabut karena beda gedung. Terus minta tanda tangan surat perjanjian gitu kan. Kalau misalkan nggak ngulangin lagi, gimana caranya gue minta tanda tangan bokap gua, sedangkan bokap gua bakal malu nih kalau tahu anaknya cabut gitu kan, anak sekolah cabut. Ntar bilangin ayah ya kayak begini-gini. Caranya adalah gue minta ajarin tanda tangan. Gue kasih kertas kosong. Ya, Anis mau nama gue Anis. Anis mau ini dong ya, mau belajar minta tanda tangan. Emang Anis nggak punya tanda tangan? Nggak punya. Cobain dah, kalau ayah tanda tangan gimana sih? Ini kertas kosong gue minta di ujung sini. Coba kalau ayah tanda tangan gimana sih? Soalnya ini nggak bisa. Gue cobain di kertas lain. Gimana sih kalau Anis? Coba dah, kalau Anis kira-kira tanda tangannya gimana? Bikinin dong tanda tangan buat Anis. Kalau ayah contohin gimana? Nih, ayah contohin nih. Kalau ayah tanda tangan kayak gini. Oh yaudah, ntar Anis cobain aja. Udah abis itu baru gue tulis saya, Hairunisa berjanji. Udah dapet tanda tangan bokap gue. Sampai sekarang bokap gue nggak ada. Bokap gue nggak tahu gue pernah bolos. Dosa itu. Terus apa itu dihisap kan ya kayak gitu-gitu. Iya kan, abis itu sholat. Abis itu sholat tobat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih kepikiran sampai sekarang. Iya, jadi kayak iya kan gimana caranya gitu. Nah itu ditantang juga sama guruku kayak gimana coba caranya kalau sampai ayah tahu, ntar ayah nyamperin ke sini gitu kan. Soalnya gampang juga nyamperinnya beda gedung doang. Ntar kalau ayah nyamperin ke sini gimana? Mana ya anjir, gimana caranya nih minta tanda tangan ayah? Ya akhirnya dengan kecerdasan Gen Z ini Bisa membawa mengelabui minta ajarin tanda tangan gitu anak tapi besok-besok SMP. kalau dia minta tanda tangan jangan kasih. Ya sumpah. Licik-licik Iya, anak cuci sekarang. aja udah minta tanda tangan, udah langsung minta tanda tangan, belum maju udah minta tanda tangan aja kan. Mau ngapain gitu, minta ajarin tanda Berarti tangan. ada plus minusnya, berarti nggak bisa dipukul rata juga seperti itu sih menurut gue. Karena terkadang tuh gue kayak seperti ini, gue pernah sama anak yang lain yang misalkan generasinya jauh, pasti gue sering ngobrol juga ternyata. Dan menurut gue sekarang tuh bocah-bocah Gen Z tuh cerdas, menurut gue ya nggak bisa gue bohongin itu, cerdas. Cuman ya beda zaman aja sih.
nggak bisa. Ada juga yang sedikit diomelin letoy, itu mungkin cuman ya bisa ditutupin, bisa dimaklumin juga. Tapi kalau misalkan itu dalam pekerjaan sih agak gimana ya, makanya dari plus dan minus lah, itu nggak bisa Nggak saling semua. menutupi, nggak semua ya dalam pekerjaan. Tapi kalau waktu kalian di sekolah itu pernah nggak sih, maksudnya main sama teman bolosnya sampai kemana gitu, sampai keluar kota? Kalau bolos sama keluar kota. Lu pernah pastikan? Hah? Lu pernah pastikan? Kemana? Pernah aku kabur Nah, Pesantren. kabur pesantren nih yang lebih memorize. tapi memang deket sih, nggak jauh-jauh Nggak, dari kabur. Tasik ke Ciamis. Itu berapa kilo? Itu udah beda kota. Beda kota nggak sih? Tapi nggak jauh banget. Tetap aja. Apa namanya, ya kabur kelas Tempat 3 apa? biasa ya kan, kalau Ah. udah kelas 3 suka Ah, paling senior gitu. iya, heeh. Jadi kita tuh hal nakal apa nih yang harus dilakuin, pokoknya selama di pesantren ada salah satu hal nakal, yaitu kabur itu ke Ciamis. Itu dia dekat, nggak jauh. Itu tempat apa? Ke rumah teman. Ah, Bukannya kalau misalkan orang pesantren itu ada selamanya ya? Iya, emang ada. dia itu kabur Iya, dari kan? asrama. Tempat pagar. Iya. Em- Enggak, kadang Aktif ikut pagar ke di mobilnya depan. orang tua Oh. gitu. Kalau ke mobilnya teman, kadang suka ikut. Tapi itu yang kabur lewat depan, pagar depan. Iya, kalau pakai mobil orang tua, Oh. jadi kan nggak ketahuan sama satpam. Tidak, Tapi tidak. pernah juga sih kabur lewat Belakang. belakang ini asrama. Pintu Seru kecil. banget loh. Kabur-kabur. Iya, itu tinggi banget loh, kayak lantai 2 ya. Naik. Nah, Emang ini ada tangganya gitu. Iya, gimana naik? iya, terus ada bawain tangga Niat, bener. sama temen yang udah di bawah. Nah, berarti temen yang pertama naik dong. Enggak, dia tuh keluar, dia yang izin. Oh, itu Pinter. terstruktur itu. Iya, terprogram itu. bener pinter. Gimana nih caranya? Ada tangga, bawa tangga dia. Ada aja Bener yang kita. ceritanya yang buat cabut gitu ya. Ternyata lu nggak sukses yang dikirain nama masnya. Pasti ada lah yang Iya. Tapi gimana yang apa ya, waktu zaman gue SMA itu. Jadi waktu bukan zaman gue SMA sih, waktu di zaman gue itu yang tahun 2000-an sekian itu. Justru lebih apa ya? Kegiatannya lebih ada aja sih, banyak kegiatan. Sebelum ada sosial media ini ya. Pensi kayak Oh. pensi di sekolah nih. Itu pasti ada tuh. Kalau sekarang masih ada nggak pensi kayak gitu? Masih nggak sih? Masih. Kalau di pesantren ada pensinya nggak? Ada. Apa, Kori gitu? Namanya haflah intihan kalau di aku. Itu yang dipamerkan apa aja? Ngeband juga enggak gitu? Ada. Rebana. Drama. Supu tuh kayak ini lagi, kayak apa? Taekwondo loh kayak gitu, tapi ini dari mana ya? Di mana gitu? Supu, terus ada band juga biasanya, ada drama kayak gitu. Drama biasa. Oh, berarti dia kayak pentas begitu ya, bukan full musik. Enggak. Jadi di tahun-tahun 2000 tuh pensi itu banyak, tiap apa sih? Malahan sekolah-sekolah itu jadi kayak misalkan di sekolah A nih dia ngundang ini pensinya, sekolah B nggak mau kalah, gua harus di atas itu tuh. Iya. Jadi bisa jadi saingan dia yang saingan. undang tamunya. Dapat Iya. makanya rata-rata kalau dulu tuh kayak musik apa tuh lebih ini, lebih banyak kita tahu, kayak banyak band juga kan. Oh, band. Berarti kalau di pesantren cuman itu. Enggak sih, kalau di pesantren kayak lebih banyak kitanya yang penampilan. Kori gitu. nggak ada kori. Kori ada juga, takbir kayak gitu-gitu. Semuanya Jadi kayak pesantren Rebana, juga- rebana. Tapi kan kalau pesantren kan, kalau misalkan di luar, di SMA kan pasti menangnya kayak band-band gitu. Ya kalau pesantren beda lagi, kayak ya ustaz gitu mungkin. Rehan Lebih lu tau ke Rehan sini. nggak? Jawaban ya, lu tau Rehan ya? Rehan. Band ini Yang grup ini, religius. nasyid itu Ah, Ya. nah dia tahu nih. nggak tahu lagi. enggak Eh, pernah sih Masa lu kalau nggak tahu Rehan? sampai
Oh, tapi Debu, kayak tau nggak debu? Debu. Debu. Nggak tahu. Wah itu. kayak nasyid tapi ngundang dari luar tuh enggak? Enggak. Ini Lu siapa? tahu Ini debu siapa? nggak Dri? Tahu lah debu yang kecelakaan kan itu. Iya. Iya kan kecelakaan. Iya. Itu dia ngeband, cuman ngeband lagu-lagu Islami. Itu udah terkenal tuh di luar dari Indonesia deh. Kayak pernah dengar. Lu mah dengarnya Korea lu. Enggak. Musik lu apa sih kalau kayak kalian tuh suka musik apa sih? Ya beda selera lah per orang mah. Nggak dipukul rata generasi kalau selera musik mah. Ya kayak aku sama Yordan kan satu generasi beda. Dia suka apa yang kayak kalian yang tua-tua gitu kan selera musiknya. Aku enggak, aku selera musik sekarang gitu. Beda lah per orang kalau itu mah musik. Lu cuma bilang. Kalau Lu aku apa? sih lebih ke enak didengarnya. Cuma benar, gua dapat ini sama nih. Yang enak aja. Iya enak aja. Tapi kan yang enak menurut per orang beda, ya kan? Itu Nah kalau kembali enak lagi itu selera. bisa nanti ngaruh ke zaman juga tuh. Enak zaman dulu belum tentu enak zaman sekarang. Tapi lagu zaman dulu masih disukai anak zaman sekarang. Lu dengerin? Iya. Relate gak? Iya. Ini tuh tergantung Benar, kan? selera. Anak zaman sekarangnya juga kan beberapa aja yang suka lagu dulu. Tapi ada kan? Iya, tapi Justru itu kembali lagi. jarang tuh misalnya yang musik sekarang tapi dengerin orang yang penikmat musik. Aduh gue denger butuh aja kali. Tapi kalau misalkan musik-musik yang ya Dewa, contohnya Dewa lah. Dewa. Pasti anak sekarang zaman SMA misalkan dari acara perpisahan fans pasti nyanyi lagu Dewa. Nyanyi juga. Iya sih. Ya bisa dipukul apa ya? Maksudnya agak sulit ya lintas generasi. Kalau generasi lu nih. Lu generasi lu gimana guys? 80 lu 84 ya? 81. 89. Percaya tuh. Lu sensor kagak sama Gajah Mada. Kalau gitu. Apa kalau kuliah udah lebih ini ya, lebih parah kenakalannya. Itu mah beda lagi kuliah. udah jadi otaknya. Karena SMA kan si bego ya. Jadi kenakalannya si bego banget loh gitu. Kalau anak SMA, kalau anak kuliah saya udah bisa mikir lah. Emang kalau kuliah nakal gimana sih? Ya nggak tahu, coba yang nakal pas kuliah gimana sih? Enggak lah. Gue Enggak. asdos gue dulu. Asdos, bokis banget asdos. Emang nggak boleh gue asdos? Ya nggak apa-apa. Ada apa dengan asdos bro? Iya nggak apa-apa. Apa sih jurusan apa, Mas? Nggak apa-apa. Gue komputer sistem informasi. Emang gitu ada asdos ya? Ya, ada lah, mau asdos cuma Di kampus lu ada matematika asdos? doang. Enggak, jurusanku soalnya nggak ada. Nggak ada. Jadi asdosku. kalau dosennya nggak masuk asdosnya biasa tuh yang ngajar tuh yang ngasih. Enggak. Eh Kalau nggak datang ya udah aja nggak datang, ngasih materi lewat online kah, ngasih PPT gitu di grup doang, belajar sendiri gimana? Nggak ada yang datang. Nggak ada asdos-asdosan jurusanku. Mungkin jurusan lain ada. ini sana apa sih? Matematika. MIPA jadinya. Iya. Kok bisa masuk ini? Pintar. Kan pinter. Gimana sih, kembali lagi Gen Z smart. Tapi lu waktu sekolah pernah dapat ranking? Lah, justru smart banget saya. Jangan ditanya gitu ya. Anjay. Nah, lu pernah? Tapi 5 besar ada? 5 besar. Ya kalau 5 besar, kita nggak mau sombong. sombong banget. Tapi ditanya mulu gimana dong? Kalau misalkan satu umum gimana nih? Udah cukup. Cukup udah. Itu kelas berapa itu? SMP, SMA? Aku nggak juara 3 besar, cuman pas di pondok. Dari 1 SD sampai 3 SMA. 3 besar. Di pondok? Enggak, di sekolah Kecuali biasa. di pondok. Kecuali di pondok. Di pondok nih SMP kelas 1 sama pertengahan SMP kelas 2 tuh di pondok, itu nggak juara sama sekali. Selebihnya 3 besar gitu. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMA. Nah, coba. Kita nggak mau sombong, tapi ditanya terus sih jadinya. Udah lah.
apa ya, prestasi apa ya, ada gue juga pernah ini serius, pernah juga. Iya, percaya. Tapi kan ketua kelas, Iya, itu wakil prestasi. ketua. Oh, wakil. Itu prestasi juga Wakil. dong. Iya. Membentuk kelas yang Koalisi untuk nggak ada foto pahlawan, memberontak. makanya foto bola, poster bola cuy. Itu seru banget, masih ada poster-poster ya. Itu nggak ada, itu ada dulu namanya tabloid bola. Emang zaman lu udah nggak main poster? Enggak lah. Bintang Ini mainnya ya yang adik banget sama apa ya bahasanya? Udah bentuk mainan gitu ya? Bukan bentuk mainan, kayak orang-orang anak-anak yang benar-benar suka banget Korea atau anak-anak yang benar-benar suka banget bola gitu, enggak yang menyeluruh. Kan kalau orang dulu mungkin majalah yang ada posternya, jadi semua orang bisa punya gitu si poster itu karena beli majalah. Ini enggak kan, itu udah nggak ada majalah kan kita SMA. Iya, jadi kayak ya udah mereka punya si poster itu, misalkan yang suka Korea punya poster ya karena mau beli poster itu khusus untuk si artis Korea itu, bukan karena gue beli majalah, karena gue beli Korea, karena gue beli apa, jadi punya itu. Emang kita udah mau zaman lu itu udah punya akses langsung ke sana ini ini. kita pasti dia teman kita aja udah dapat. Ya pasti tabloid bola dapat kan? Koran bola. Enggak pasti lah. Terus kan kita beli Udah dari situ, kita harus beli itu biar dapat poster karikaturnya Iya. kan. Betul. Del Kita Piero. dan juga apa namanya, promosi dari si idolanya ini juga nggak sampai ke kita gitu. Medianya cuman masih kertas doang zaman dulu, jadi kebanggaan banget tuh mengoleksi poster walaupun bukan poster asli gitu ya. Tapi lu Iya, di udah sekolah kayak gitu. ada nggak sih maksudnya kayak kejadian yang paling memorable banget yang nggak bakal lu lupain, yang lucu banget ya? Sebenarnya itu lu ulang-ulang sampai sekarang tuh masih ketawa. Sih. Nggak ada. Apa sih? Lu nggak ada kejadian lucu, nggak ada sama sekali. Ya mungkin ada, mungkin kalau di sini ceritanya nggak keluar nih, cuman kalau sama geng-gengnya pasti keluar Lucu. gitu. Apa dong? Kalau lucunya internal jadinya nggak lucu. Iya nggak? Tapi kalau itu diceritain di angkatan lu pasti akan ketawa. Walaupun pada waktu itu agak, walaupun maksudnya kayak waktu pas kejadian itu ya maksudnya kok bisa ya malah kaget, tapi setelah itu bicara sekarang jadi lucu. Lagi anak baik-baik saya. Enggak pernah, Enggak. Apa ya? enggak ada, Nggak ada ngapain. cuman cabut doang berarti deh. Kayak kejadian di sekolah yang dapat judi di kelas gitu, wah parah sih judi di kelas gitu. Punya karambol di kelas tuh. Oh, lu gimana? Lu kan lebih ini. Wah, kalau zaman gue sih parah sih. 2002 ya? Hah? 2002 ya? Apa? SMA-nya. SMA. Angkatan 2002 juga? Masuknya? Kan nggak mungkin masuknya. Lulusnya 2002 kan? Lupa gue juga akhir. Enggak. Coba kalau lulus SMA tuh berapa belas tahun? Enggak, gue 2003. 2003 ya? 2003. 2004 ya? Iya paling chaos itu 2003 tuh. Dulu zaman gue tuh narkoba masuk. Wah, parah deh. SMA narkoba? Iya. Enggak. Dianya yang Escobar. Saya parah sih emang dulu. Ada dia. Narkoba itu udah ya bisa main di mana namanya, di level SMA waktu itu. Wah, Ya tahun segitu ya sih. Tapi kayaknya cuma Jakarta doang ya. Lalu tempat lu kayaknya nggak terlalu. sama Bandung juga kayak gitu. Ya gua. Jakarta, Bandung. Anda di mana tempatnya, Mas? Iya maksudnya apa cuma di DKI doang ya? Gua juga ada tuh abang-abang gua angkatan 2003. Ya, jarang gua liat kayak gitu. Ada sih cuman nggak separah kalau orang cerita soal tahun-tahun segitu Jakarta. Tapi emang wah itu brutal banget itu. Brutal banget pokoknya dah. Yang Tapi Sebebas itu dapatnya. sebebas itu dapatnya.
anak SMA bisa sebebas itu karena memang waktu itu memang nggak ada aturannya, belum ada aturannya tuh. Hal baru ya. Kayak ganja gitu tuh. Buset deh, itu udah kayak rokok aja. Kejadian lucu nggak ada Kejadian lucu banyak di waktu sekolah yang apa aja tuh? ya kayak rebutan cewek. Kalau zaman gua tuh gitu rebutan cewek, Lu perang, dilancin cewek. perang antar kelas gitu. Perang antar kelas. Kelas Saputra. Anjay. Oh dia Jangan salah lu. Lu kalau ngeliat foto gua SMA mah gua aduh. masukin foto nih gue masih muda. Gue terakhir lihat foto lu SMA yang lu pakai kacamata ala-ala Jamrut, ada Asis MZ di gitarisnya Jamrut. Anjay itu mah. Enggak itu mau kuliah itu mah. Yang bikin band itu kuliah. Itu Yang mau kuliah tuh yang orang tahu di sini mau kuliah itu. Lu masih Jakarta juga. Ya kan? Apa itu? Hah? Semuanya. Jakarta Timur sama deh. Oh. Kapan? Lu kan itu sempatan ini Bang. Oke. Dia lebih tua lagi ya. 2084 kan? Siapa? Lu. Kagak lah, lebih. Nah, dia juga dia 2003 kan SMA-nya juga sih. Bapak. Masa sih? Berarti dia nggak naik ya dia. Jadi nggak naik. Ya emang umuran kali. Umuran. Berarti dia nggak naik gitu. Curi umurnya nih. Iya. Dia ada tolong karena dia cabi, makanya dia kita. Kamu mainnya sama yang gengsi-gengsi. Iya, mainnya apa gengsi-gengsi. Makanya kemarin pas mau bikin bikin podcast yuk ya, tapi bangun aja gengsi-gengsi biar gue bisa nyambung ngobrolnya. Hey, Nyambung banget. Coba itu. Tapi zaman lu ada nggak anak temen lu yang artis gitu waktu SMA gitu? ada gue pada di Nggak ada. daerah mana gue kampung. Wah, dulu di SMP, SMA gua ada tuh artis. Siapa? Terus mana? Ada. Ya siapa ada? Cuma banyak. Kalau sekarang yang masih Saiful Jamil. eksis, gua yang masih eksis itu yang main terakhir gua inget-inget dia main inian sinetron di Indosiar tuh. Apa sih namanya tuh? Yang mana? Sinetron Azab yang Azab mah. Bukan yang azab-azab itu yang zaman dulu yang Sekarang berantem. 008, Yang berantem dulu. Angling Dharma. Misteri Burung Berapis. ADC dulu kan. AADC. Ada itu siapa? Siapa Dian Sastro? Nicholas. Coba siapa si Mehmet. Tapi lu pernah nggak di lempar penggaris gitu? Iyalah. Lu pengalamin berarti ya? Amin. Ngalamin Tempat kapur penghapus. Iya. Sepatu dulu kan yang dipakai guru kan yang pantok yang bawahnya kayu. Iya. Nah itu yang di sini. Di tulang kering. Cubit sampai jatuh dari bangku. Iya Pak, maaf Pak. Lu ngalamin juga kayak gitu? Iya, SD malah aku kena penghapus yang kayu. Iya. Penghapus kayu, kapur, terus dicubit sampai turun, sampai jatuh. Gue kira di zaman lu udah nggak ada kayak gitu-gitu. Maksudnya Ada. Masih. guru-guru yang kayak gitu kan udah langka juga berarti zaman waktu itu. Tapi angkatan lo udah ada jadi guru kan pasti. Sekarang? Ya iya banyak. Nah, terus tahu kan kita kan? Jangankan angkatan itu, Iya, aku angkatan pun dia juga jadi udah guru. Iya. Ada. Udah. Sekarang sekolahan sudah didominasi sama Gen Z. Aku pernah jadi Iya. guru, cuman 2 bulanan ngegantiin orang cuti hamil. Banyak anak Gen Z sekarang dibayar lah. Masa UMR. gak jadi bayar? Tidak dong. Mana ada gitu. Tuh, tidak. Harian. Jadinya harian. Per jam, bukan Iya, harian. per Per jam. Jam inian. Bukan per jam 1 jam, tapi per Per jam, mata iya, pelajaran. per jam mata pelajaran. Kan 1 jam mata pelajaran 45 menit ya? Berapa menit sih? 1 jam mata pelajaran tuh? Iya 45. Iya, 45. Iya, segituan. Iya, per 1 jam mata pelajaran. Itu dibayarnya. Semakin banyak lu ngajar berarti semakin banyak penghasilan. Tuh. Per jamnya itu berapa? Berapa Masih sih? ingat? Ada deh. Lu masih Siapa ingat? itu? Oh. Lu mau jalan. Sekarang berapa sih? Sekarang berapa? Selim. Oh iya. Per jamnya berapa ya waktu itu? Gak ingat lagi aku. Pokoknya aku sebulan tuh bisa dapet
2 jutaan sebulan, jir. Itu kalau di sini ya. Iya, Udah kok beda lagi. di memang lebih murah. Iya. Pertemuan ya. Kamu jadi guru juga? Pertemuan paling 50.000. Per pertemuan 50.000 mah mahal dong. Mahal per 1 jam pelajaran kan? Pertemuan lah. Iya, 1 jam pelajaran kan? Pertemuan tuh Dari mana sih? pertemuan tuh 1 jam per pelajaran kan? Satu mata pelajaran biasa itu 2 jam. Misalkan Iya, itu seminggu mah. berapa hari? Kuliah Iya itu. ya sih, iya ya. Iya kan, Paling mahal. 20.000 deh. Ya aku tapi nggak tahu berapa, cuman sebulannya jadi dapat segitu aja. Banyak dong ya. Dapat- Satu Kan pertemuan. kalau di daerah-daerah misalnya. selain Jakarta kayaknya di bawah itu paling dapatnya. Kira-kira dapat berapa Per tuh jadi per bulannya bulan? bisa aja sih sampai 2 juta lebih. Itu mah gede enggak kali nyampe segitu. 2 juta. Tapi kok banyak guru Sejutaan honorer, kok. guru honorer gitu yang katanya masih nerima 500.000 sebulan. Iya, makanya. Nah dia digajinya nggak per pertemuan juga gitu apa? Dalam 1 minggu mungkin cuma 3 kali pertemuan dia dapatnya. Coba kalau cuman 10 sampai 20.000, Oh, berarti seminggu aja cuma hitungannya 20.000 memang dia. segitu. Cuman memang dia dapatnya jamnya sedikit. Nah, gitu. Gitu aja paling. Karena kan ngebanyakin jamnya orang-orang guru-guru PNS. Kalau PNS kan harus 24 jam seminggu, 24 jam sebulan. Dia ada batasan minimalnya. Oh, Buat si jadi kalau PNS. mereka udah maksimal Baru langsung. iya kita gitulah kenapa honorer sedikit. Iya, gajinya karena jamnya sedikit. Sisaan Jadi doang gitu. Gitu. Tapi sekarang kalau guru-guru kayak ketolong sama sertifikasi sih. Yang honorer. Gitu. Sama iya gitu kan duit bos gitu ya dibagiin. Lu waktu ngajar kapan? SMP, SMA? SMA nggak bisa, aku SD SMP nggak bisa. Nah, nggak bisa. Nggak. Karena lu nggak mau dibantah gitu. Bukan, aku ngerasanya nggak nyambung aja gitu sama Bukannya anak kecil. susah diatur ya, lebih agak susah diatur SMA ya. Lebih susah diatur, lebih ke nggak tahu aja gimana cara ngebujuknya. Kalau setidaknya kalau anak SMA masih deket zamannya, masih nyambung. Jadi kalau buat ngebujuk, buat ngambil perhatian mereka, buat ngedengerin aku tahu caranya gitu karena masih nyambung gitu. Nah kalau SMP SD tuh udah kayak ayo gimana ya, ada capek deh gitu. Capek di situnya malah ya. Heeh. Tapi ya banyak juga orang yang suka kayak Justru, gitu juga ya. justru aku mendingan anak kecil daripada anak SMA gue dibantah-bantah gitu. Ada Nanti lu- yang kayak gitu. Digombalin sama pasti. Ya kalau cantik mah Ih, malu banget. Tapi lebih ke Oh, itu anaknya sih. ini sih apa ya kayak diantar pulang. gua nggak pilih bawa motor. Hah? Ya, mohon maaf. Sebentar lagi ya. Bawa motor. Nggak mungkin diantar pulang. Kayak pasti juga angkatan kita, teman-teman cowok kita pernah ngegombalin guru-guru yang masih muda. Ya kayak guru kita dulu aja ngebalikin teman-teman kita, ya itu cara kita ngebalikin gitu. Jadi kayak misalkan ayo bu mau kemana bu, mau diantar pulang nggak bu gitu, rumah ibu di mana gini-gini. Udah saya mah bawa motor, atau enggak saya jalan aja nggak apa-apa, udah kamu pulang sana gitu aja, nggak yang terlalu ditanggupin sampai perasaan gitu lah. Tapi respon iya. Responnya ya respon sebagai guru aja. Ada batasan gitu ya. Iyalah. Wah, Kalau misalkan kayak ibu kemarin saya lihat statusnya di gini terus kayak apalagi nggak dipanggil ibu, manggilnya kak, si muda nih ya kan, gini kok kemarin aku lihat di gini. Iya udah itu mah di luar ngajar, nggak usah inilah gitu. Tapi Gitu ada kan. yang sampai maksudnya Chat-chat gitu. apa namanya kayak gimana sih kalau sekarang itu perundungan seks gitu kalau gitu. Chat calling gitu. Lebih Aku dari itu. kalau itu aku ini serahin ke guru yang kayak BP mungkin ya. Jadi kalau Tapi kayak ada gitu yang kayak gitu sih. Sob. ada, aku Jadi sama diemin, aja. aku cuekin, kayak aku nggak denger dia, aku nggak anggap dia ada di kelas itu. Jadi kalau misalkan dia
Terus gue balik. Kak Anis kayak gini gitu kan, misalkan ngomongin mungkin style aku kan pasti beda sama ibu-ibu gitu kan, Terus namanya sekali lagi gimana sih kayak penyanyi dangdut pakai gitu? rok. Orang gila nih ya. Maksudnya gini, pakai rok, tapi kan kalau ibu-ibu roknya yang gombrong. Lah kalau aku ya udah span mungkin, tapi spannya nggak yang Pramugari. bukan span tolong ya. Span kayak A tapi nggak apa Pandek gitu. rok A tapi bukan yang A banget gitu loh. Jadi span pun juga bukan span yang ngetat gitu. Terus bajunya juga kan maksudnya lebih kelihatan lah bedanya anak guru-guru Gen Z sama guru-guru yang ibu-ibu itu gitu kan. Dia ngomongin cara berpakaian kita lah gitu, tapi lebih apa ya, lebih vulgar lah gitu dia ngomonginnya. So, udah aja aku nggak denger dia ngomong bu tapi bukan, ya udah diemin aja, kayak aku nggak denger dia ngomong, kayak dia nggak ada di kelas itu, kayak dia nggak ngomong ke aku. Aku ngadu ke guru-guru senior di kantor. Tapi dalam hati lu pas digombalin pasti Kayak- emang gue cantik nih ya saya. Tapi itu Iyalah. iya. Iyalah, dari kamar mah iya. Gue tahu gue cakep gitu ya. Kayak gue tahu gue cakep gitu. Sorry banget ya. Terus besok gue pakai ini aja. Nggak gitu. Lu pernah kepikiran nggak? Ibu Justru ini aku loh. malah jadi makin gombrong gara-gara digituin Hmm. pakaiannya. Iya, jadi kayak misalkan yang tadinya aku kalau misalkan pakai kemeja aku pakai ikat pinggang, jadi nggak pakai ikat pinggang lagi gitu. Jadi makin gombrong jadinya setelah digituin. Tapi kantor aku ngadu lah ke guru-guru senior, Tapi bentar dalam kayak hati- gini. Emang gue paling adem nggak sih? Tapi aku emang cantik.